semua. Sekarang kita lagi ada di materi tentang SDM. Nah, ini materi kuliah sebenarnya, dan aku taruh di YouTube, dan mungkin yang nonton ini bukan hanya dari mahasiswa atau bisa yang lain. Nah, sekarang aku akan membahas tentang SDM. Kenapa sih SDM itu penting? Katanya SDM itu adalah sumber daya manusia. Kenapa kok bisa menjadi penting? Dan kalau misalkan berbicara tentang SDM, kaitannya di Indonesia pasti akan sampai kepada SDM di Indonesia yang rendah. Nah, kenapa kok bisa rendah gitu? Kenapa SDM di Indonesia itu kalah sama orang-orang lain, sama negara-negara lain misalkan? Atau kenapa SDM di Indonesia itu tertinggal? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang kadang menjadi buntut dari statement tentang SDM atau sumber daya manusia. Nah, kalau berbicara tentang rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya SDM di Indonesia, pasti itu tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Jadi pada beberapa bulan yang lalu saya pernah melakukan pembacaan publik atau semacam riset di daerah Indonesia di bagian timur sana. Kemudian saya menjumpai sebuah kampung, dan di sana saya bertemu dengan anak-anak, dan dia menjadi pelaut atau menjadi nelayan, usianya masih umur masa-masa sekolah sekitar 19 tahun, bahkan dia menjadi nelayan sejak lulus SD. Nah, itu kan sebuah fenomena yang menarik gitu. Saat ditanya kenapa kamu lebih suka menjadi nelayan daripada melanjutkan sekolah, jawabannya itu unik gitu. Dia mengatakan bahwa kalau misalkan nelayan itu akan menghasilkan duit, nah kalau sekolah itu akan membuang-buang duit. Nah, bayangkan statement seperti itu bisa muncul, kaitannya kita kan akan berekspektasi bahwa pendidikan itu mahal gitu, apalagi buang-buang duit, dan bisa dikatakan kalau misalkan sekolah tidak akan ada gunanya. Nah, mindset seperti itu masih tertanam kuat di benak anak-anak Indonesia, apalagi misalkan sekolah tinggi-tinggi ternyata juga cari pekerjaan susah kalau misalkan tidak ada orang dalam. Nah, ini kan juga akan mulai mengkerdilkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, mengutip tentang rendahnya pendidikan di Indonesia ini, aku akan membacakan statement dari Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim. Oke, dalam Mandiri Investment Forum 2021, Pak Nadiem ini mengatakan bahwa pembangunan SDM merupakan salah satu dari 5 strategi utama pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 untuk mendukung pencapaian visi Indonesia tahun 2045, yaitu Indonesia Maju. Apa kata si Nadiem? Nadiem mengatakan bahwa penekanannya ada pada pembangunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai sektor yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Jadi Pak Nadiem Makarim ternyata udah mampu dong. Mungkin bukan hanya Pak Nadiem saja, berbagai macam orang udah menyadari bahwa kita agar bisa mencapai tujuan 2045 Indonesia Maju, tentu harus meningkatkan SDM dari zaman sekarang. Tuh. Nah, SDM yang bagaimana? Yaitu SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM-SDM lain dari negara lain. Karenanya, sektor pendidikan memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan SDM unggul tersebut. Nah, ini kita statement tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM itu udah statement lama, dan udah digaungkan secara berbusa-busa mungkin oleh berbagai macam tokoh, oleh berbagai macam public figure dan semacamnya. Tapi sayangnya sampai detik ini pun kita masih tertatih-tatih untuk bisa mencapai SDM berkualitas ini gitu. Nah, kenapa kok bisa pendidikan kita masih jauh gitu untuk membentuk SDM berkualitas ini? Ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu misalkan faktor geografis. Kita tahu dong bahwa Indonesia itu terdiri dari gunung, lembah, lautan, dan segala macam, di mana
struktur geografi Indonesia itu tidak sama, sehingga akses ke sana pun juga akan susah untuk menjangkau pendidikan yang baik ini. Tuh. Nah, di samping faktor geografis yang juga beraneka ragam serta agak bidang yang sulit ini, hal kedua yang ditemui itu adalah informasi yang tidak merata. Jadi kita mendapatkan misalkan contoh kecilnya aja UN gitu, itu tidak merata semuanya gitu, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari kota besar sampai kota kecil, itu kan tidak merata. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah fasilitas tidak sama. Jelas, bersekolah di kota besar akan berbeda saat rasanya atau mungkin fasilitas yang dirasakan, serta hal yang ada jika dibandingkan dengan sekolah di desa-desa kecil, bahkan di pelosok-pelosok sana, itu akan jauh terasa bedanya. Nah, fasilitas yang tidak sama ini berbeda ya. Misalkan di luar negeri kita lihat bahwa semua kampus, universitas, dan sekolah itu memiliki fasilitas yang nyaris sama, maksudnya ya tidak jauh-jauh beda fasilitasnya. Lain halnya dengan Indonesia. Nah, ini merupakan PR yang sangat besar, bagaimana fasilitas diupayakan sama di semua daerah gitu, karena kita tahu bahwa tidak semua anak-anak mampu untuk sekolah ke kota atau mampu untuk membayar sekolah swasta yang lebih mahal dengan fasilitas yang lebih baik tentunya. Nah, diupayakan sekolah-sekolah negeri juga mampu untuk menampung yang namanya aspirasi atau memberi fasilitas yang baik untuk peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah upgrade tenaga pendidik. Ini sebenarnya juga PR utama ya. Jadi bagaimana seorang guru itu menjadi pengajar yang baik dalam jangka panjang dan juga memiliki inovasi-inovasi mengajar yang baik. Jadi dalam sebuah pertemuan saya yang lain dengan sebuah komunitas anak-anak, di sana saya bertemu dengan anak-anak usia 7 sampai 15 tahun. Itu ada komunitas anak. Di komunitas tersebut mereka senang atau happy karena belajar sambil bermain gitu. Dan mereka senang sekali. Waktu saya tanya, kamu lebih senang di komunitas atau bersekolah? Mereka dengan spontan dan langsung menjawab, saya lebih senang di komunitas. Kenapa tidak senang ke sekolah? Karena sekolah membosankan. Nah, kenapa sekolah menjadi membosankan? Ya salah satunya karena upgrade tenaga pendidik yang tidak terupgrade dengan baik gitu. Jadi masih mengadopsi cara mendidik atau cara mengajar lama. Misalkan guru berbusa-busa di depan, murid pasti mengantuk gitu, tidak melibatkan peserta didik secara aktif seperti yang dilakukan di komunitas. Atau misalkan guru berfokus pada nilai, jadi harus nilainya bagus tanpa memperhatikan kesenangan atau hobi-hobi murid yang mungkin tidak hobi di bidang itu tapi hobi di bidang lain kemudian terabaikan. Misalkan dia tidak bisa atau tidak terlalu pandai di matematika tapi dia misalkan pandai di olahraga. Nah, kenapa tidak diperhatikan hal-hal yang semacam ini, lebih diperhatikan seperti itu. Lalu, tantangan pendidikan ini semakin kompleks dengan adanya pandemi COVID. Nah, ini belum apa-apa, udah masih banyak PR, tiba-tiba datanglah COVID. Kita harus dihadapkan dengan yang namanya sekolah online. Apa-apa serba online, apa-apa serba menggunakan internet. Yang mana tidak semua pelosok Indonesia itu terjaring atau bisa menangkap sinyal internet atau bisa mampu membeli perangkat untuk sekolah online ini. Nah, ini menjadi sedemikian kompleks, bayangkan. Jadi beberapa kali saya mengajar, ada beberapa mungkin mahasiswa yang di luar jangkauan, jaringan bermasalah dan semacam ini masih sering ditemui. Nah, ini sangat menjadi PR besar untuk kita ke depannya, bagaimana mengatasi dan bagaimana caranya dan solusi apa kira-kira yang bisa diberikan terkait dengan pendidikan ini. Selanjutnya, bagaimana agar kita mampu
meningkatkan SDM yang berkualitas tadi, di samping meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya kita harus meningkatkan kepedulian masyarakat. Kepedulian masyarakat di sini misalkan bagi yang mampu diharapkan untuk saling membantu masyarakat-masyarakat di luar daerah atau luar jangkauan yang bisa kita bantu sebisanya agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Ini biasanya udah banyak dilaksanakan seperti beasiswa, orang tua asuh dan semacamnya. Nah, ini perlu digalakkan dan digiatkan lebih banyak lagi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah gotong royong. Yang dimaksud dengan gotong royong di sini ini merupakan tradisi Indonesia yang bagus banget kalau menurutku ya. Karena dengan bergotong royong kita akan mampu menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Nah, misalkan bergotong royong bagaimana membuat jaringan internet itu masuk desa dan semacamnya, jaringan listrik masuk desa dan semacamnya, itu masih banyak. Yang selanjutnya ini untuk peserta didik sendiri atau anak didik. Anak-anak diharapkan memiliki semangat belajar yang tinggi dan berjuang pastinya ya. Jadi belajar itu tidak setengah-setengah, tapi bagaimana dia mempunyai mental untuk belajar lebih keras lagi dan berjuang lebih semangat lagi gitu. Mungkin alangkah baiknya dihapuskan misalkan sistem-sistem korupsi atau koalisi atau mungkin orang dalam yang mengkerdilkan perasaan anak didik sehingga mereka menganggap bahwa sekolah tinggi-tinggi juga nggak ada manfaatnya. Nah, itu mungkin perlu dibersihkan yang semacam itu. Dan yang selanjutnya tentunya seperti yang saya sebutkan tadi adalah cara belajar yang asik dan tidak membosankan. Cara belajar yang asik dan tidak membosankan ini tentunya sangat diharapkan akan menjadi ruang nyaman bagi anak-anak didik di sekolah. Jadi saat mereka ingin belajar, mereka tidak merasa mereka diintimidasi atau bahkan mereka dipaksa atau bahkan mereka merasa tertekan saat belajar, tapi diciptakanlah suasana belajar yang asik, yang tidak membosankan. Atau mungkin ada solusi-solusi lain yang bisa kalian tawarkan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar, karena diharapkan mungkin ini hanya opini saya pribadi, akan ada banyak opini-opini yang lain yang bisa kalian sematkan di kolom komentar. Nah, diharapkan dengan terpenuhinya SDM yang berkualitas tadi, maka akan menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, itu saja mungkin tentang sumber daya manusia pada hari ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya.